Oke, ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang adik-adik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, terima kasih sudah tetap bersemangat ya untuk hadir di sesi kedua ini. Workshop kita masih tentang analisis regresi dan analisis jalur. Eh, Tadi kita sudah panjang lebar ya dari pagi ya. Kita memulainya terus sampai sebelum Jumat tadi kita berbicara tentang analisis regresi ya, konsep dasar analisis regresi dan sekilas terkait masalah penelitian, hipotesis dan data ya. Jadi pengantar di penelitian, kemudian masuk ke hipotesisnya, terus kemudian masuk ke data. Setelah itu masuk ke konsep dasar regresi. Nah, di konsep dasar regresi itulah kemudian muncul eh, kalimat matematis ya, kalimat matematis yang digunakan di dalam persamaan regresi. Persamaan regresi yang tadi kita sudah simulasikan untuk penelitian tentang digital marketing dan kualitas layanan terhadap keputusan penggunaan telemedicine di Rumah Sakit Unhas. Ya. Jadi itu yang menjadi satu bentuk simulasi kita untuk penelitian explanatory dengan pendekatan kuantitatif, analisis inferensial untuk statistical parametric dengan pendekatan analisis regresi. Nah, kemudian di sesi kedua ini kita akan masuk pada tahapan pembahasan untuk analisis jalur atau biasa disebut dengan path analysis ya. Path analysis ini merupakan pengembangan dari analisis regresi. Makanya di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa yang paling penting adalah workshop ini salah satunya yaitu tentang konsep dasar regresi. Konsep dasar regresi ini yang nantinya akan digunakan untuk masuk di dalam membentuk persamaan regresi. Nah, di analisis regresi maupun di analisis jalur, keduanya menggunakan kalimat matematis dengan persamaan regresi yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah E. Ya, itu untuk regresi sederhana. Tetapi untuk regresi berganda, tinggal ditambahkan saja satu variabel independen di belakang variabel independen yang lainnya. Misalnya, yang tadi kita sudah simulasikan, digital marketing dan kualitas layanan terhadap keputusan penggunaan telemedicine. Nah, dari kerangka pikir yang sudah kita gambarkan sebelumnya, kalau analisis regresi berganda berarti digital marketing dan kualitas layanan sebagai variabel independen yang mempengaruhi atau yang memprediksi variabel keputusan penggunaan sebagai variabel Y. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah E atau error ya. Nah, itu untuk persamaan regresi berganda. Bagaimana dengan analisis jalur? Pada prinsipnya, analisis jalur adalah pengembangan daripada analisis regresi, tetapi ada variabel yang baru. Kalau sebelumnya ada variabel independen, ya, dan variabel dependen, kemudian di analisis jalur itu menggunakan yang namanya atau lebih dikenal dengan variabel mediator atau variabel mediasi atau biasa lebih familiar dikenal dengan istilah variabel intervening. Nah, variabel inilah yang kemudian menjadi satu ciri khas tersendiri di dalam analisis jalur. Oke. Nah, seperti ini. Di sini saya membagi dua untuk jalur ya.
panel A dan panel B. Kalau yang pertama ini lebih kepada regresi sederhana, ya. Jadi digital marketing terhadap keputusan penggunaan. Berapa koefisien korelasinya? Lihat berdasarkan hasil perhitungan statistik, ya. Atau biasa disebutkan dengan beta. Terserah di sini mau pakai beta A, beta yang jelas di sini adalah nilai beta untuk koefisien dari hubungan antara digital marketing dan keputusan penggunaan. Ini untuk sederhana. Tetapi untuk berganda yang tadi yang sudah kita lihat gambarnya bahwa digital marketing dan kualitas layanan, ya. Ini untuk yang berganda, digital marketing dan kualitas layanan. Ini dia. Nah, kalau analisis PET, ciri khasnya adalah ada variabel tambahan di sini yang memungkinkan dia menjadi variabel mediator. Ini dia. Jadi arah panahnya dia berubah, ya. Ini dia. Saya sengaja mengambil contoh ini supaya tidak memudahkan, ya, memudahkan untuk satu siklus kita menjelaskan terkait masalah variabel di dalam workshop ini. Nah, di sini kita lihat ada hubungan antara digital marketing yang dibangun, ya, terhadap kualitas layanan. Kemudian ada hubungan yang dibangun digital marketing terhadap keputusan penggunaan dan kualitas layanan terhadap keputusan penggunaan. Oleh karenanya, dengan kerangka seperti ini, maka kualitas layanan sebagai satu variabel di dalam analisis PET kemudian menjadi yang disebut dengan mediator, ya. Mediator atau intervenin. Nah, kalau dengan kerangka seperti ini maka kita bisa membaca bahwa digital marketing mempengaruhi keputusan penggunaan melalui peran variabel kualitas layanan. Ya. Jadi ada variabel kualitas layanan yang jalurnya digunakan untuk hubungan antara digital marketing dan keputusan penggunaan. Contoh konkretnya itu seperti ini. Kalau untuk variabel mediator, contoh konkretnya misalnya saklar lampu. Jadi antara listrik, ya, listrik dengan bohlam lampu. Nah, dari listrik ke bohlam lampu supaya dia bisa menyala, dia butuh mediasi untuk menyalakan atau mematikan, ya, bohlam itu atau memutuskan hubungan antara listrik dengan bohlam. Nah, mediator tidak jauh berbeda dari analogi tersebut. Artinya bahwa mediator di sini disebutkan variabel disebut mediator jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel prediktor atau independen terhadap variabel kriterion atau terikat. Itu yang menjadi ini dia, yang menjadi bagian di dalam analisis jalur. Oleh karena ciri khas dalam analisis jalur yang paling awal kita bisa deteksi adalah melihat kerangka pikir di dalam sebuah penelitian. Kerangka pikirnya modelnya seperti ini dengan anak panah yang dari variabel, misalnya di sini variabel X, ya. Kemudian masuk ke variabel Y, ya. Kemudian masuk ke variabel di sini masuk ke variabel M. Kita simbolkan M. Terserah di sini mau menggunakan simbol apa tidak ada masalah. Sepanjang simbol itu bisa didefinisikan ini variabel apa. Mau di sini menggunakan A bisa, tidak ada masalah, ya. Jadi X, Y dan biasanya ada juga Z, ya. Biasa menggunakan M juga tidak ada masalah. Mau menggunakan X, Y, Z boleh, mau menggunakan X, Y, M boleh. A, B, C boleh, tidak ada masalah. Sepanjang semua simbol yang digunakan bisa didefinisikan. Ini misalnya Y itu variabel apa? Tuh.
X itu definisinya variabel apa gitu. Itu yang dimaksud dengan sepanjang simbol tersebut bisa didefinisikan dengan baik. Nah, karena adanya saya ulang, karena adanya peran variabel mediator di sini, maka kita membutuhkan yang namanya analisis jalur. Analisis jalur itu bisa diselesaikan dengan berbagai alat bantu. Baik itu regresi bisa kita gunakan, baik itu SPSS, kita bisa gunakan SPSS untuk menyelesaikan ini. Kita bisa menggunakan Warp PLS, kita bisa menggunakan Smart PLS, kita juga bisa menggunakan Amos, kita menggunakan Lister dan beberapa alat bantu lainnya terkait masalah analisis data. Jadi di dalam workshop kita membatasi bahwa penyelesaian analisis jalur kita batasi untuk alat SPSS. Jadi di sini karena kita menggunakan alat SPSS, maka kita harus melakukan proses regresi, ya. Kita harus melakukan proses regresi lebih dari satu kali. Kenapa bisa lebih dari satu kali? Karena kita ingin melihat hubungan antara digital marketing dan terhadap keputusan penggunaan melalui peran variabel yang kerangkanya seperti ini. Peran variabel mediator yang kerangkanya modelnya seperti ini. Kita harus mencari dulu regresi antara digital marketing terhadap kualitas layanan, dan kemudian kita harus mencari kualitas layanan digital marketing dan kualitas layanan terhadap keputusan penggunaan. Kenapa tidak bisa satu kali, Pak? Tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam analisis regresi untuk penggunaan SPSS, kita tidak bisa mencari sekaligus hubungan antara ini dan hubungan antara ini dan ini. Tuh. Dia harus bertahap. Kita selesaikan dulu regresi untuk ini, hubungan di sini, ya. Kemudian kita selesaikan regresi yang di sini. Nih. Ya. Jadi kalau saya bisa sedikit menggambarkan, yang pertama yang kita regres adalah ini. Ini regres pertama. Setelah ini selesai, kemudian kita masuk ke regres yang kedua atau jalur yang kedua. Di sini dia. Ini dan ini. Nah, kalau di aplikasi SPSS, dua regresi ini harus dilakukan secara bertahap. Beda halnya kalau menggunakan aplikasi yang lain. Contoh misalnya Smart PLS atau misalnya Amos. Satu kali dimasukkan datanya, itu bisa mengeluarkan atau memberikan output, ya, baik itu pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung secara bersamaan. Jadi salah satu kekurangan daripada SPSS untuk analisis jalur adalah ketidakefektifannya di dalam melakukan proses analisis. Kenapa saya bilang tidak efektif? Karena kita harus melaksanakan dia dua kali. Nah, apakah kemudian hasilnya akan berbeda dengan antara SPSS dengan alat analisis yang lain? Pada prinsipnya hasilnya akan sama. Kalau di analisis regresi, analisis jalur dengan pendekatan SPSS, ya, keluar hasilnya itu juga akan sama dengan hasil yang dikeluarkan untuk analisis jalur dengan menggunakan misalnya Smart PLS atau Amos. Tetap mengeluarkan atau outputnya adalah sama. Cuman tinggal pilih yang mana yang efektif dan yang mana yang tidak efektif. Sepanjang asumsinya adalah setiap langkah-langkah penelitian dan analisis dilakukan sesuai dengan prosedur yang ideal. Itu asumsi yang perlu diperhatikan. Karena jangan sampai
metode analisisnya atau cara-cara menganalisisnya itu berbeda sehingga melahirkan sebuah hasil yang berbeda untuk analisis yang sama. Itu yang perlu diperhatikan juga asumsinya. Jadi ada beberapa hal datanya sama, kemudian kita mau uji untuk SPSS misalnya dengan Smart PLS misalnya, kita mau running yang mana perbandingannya antara SPSS dengan misalnya Smart PLS untuk pendekatan regresi ataupun jalur. Sepanjang asumsi proses penelitian dan proses analisis dilaksanakan atau dilakukan secara ideal, secara teratur dan sistematis, maka hasilnya pasti akan sama. Seperti itu. Itu untuk analisis jalur dengan adanya peran variabel mediator. Nah, untuk persamaan regresi, karena analisis jalur adalah pengembangan dari regresi, maka persamaan regresi kita juga akan membangun jalur ini dengan persamaan regresi. Makanya di awal saya sebutkan bahwa konsep dari regresi sangat besar manfaatnya, utamanya untuk masuk dalam analisis regresi dan juga analisis jalur. Persamaannya tetap kita gunakan. Yang satu menggunakan analisis sederhana, regresi sederhana, ya, ini jalur pertama. Terus yang jalur kedua kita menggunakan regresi berganda. Nah, setelah itu, setelah dilakukan proses regresi untuk regresi jalur pertama maupun jalur kedua, kemudian diperoleh koefisien regresi. Nah, di koefisien regresi inilah kemudian nantinya kita akan lakukan proses perhitungan secara manual. Nah, di sini tambahannya kalau dia menggunakan analisis jalur dengan bantuan SPSS. Seperti ini. Ini tambahannya. Apakah mencukupi untuk penelitian di strata 1 dengan menggunakan analisis jalur? Bantuannya adalah SPSS, sangat-sangat mencukupi. Dan itu sudah saya secara personal itu sudah sangat luar biasa untuk penelitian di S1. Kemudian apakah memungkinkan kalau mahasiswa atau penelitian S1 itu menggunakan Smart PLS atau AMOS? Boleh, tidak ada masalah. Tetapi akan sangat kalau saya menilainya itu akan sangat sedikit tergantung sebenarnya dari kemampuan masing-masing mahasiswa. Kalau mahasiswa mampu melakukan penelitian dengan pendekatan dengan alat bantu SPSS, silahkan. Kalau mahasiswa mampu melakukan penelitian dengan alat bantu AMOS, silahkan, tidak ada masalah. Sepanjang penelitian itu bisa selesai. Yang jadi masalah kalau kita memaksakan menggunakan alat bantu tetapi penelitian kita tidak selesai. Itu yang jadi masalah. Ya, itu yang jadi masalah. Yang terkadang ada beberapa pihak yang memaksakan tidak harus pakai AMOS. Kenapa? Karena AMOS itu begini-begini. Tidak. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena alat analisis itu adalah alat bantu analisis itu merupakan bagian atau pilihan dari desain penelitian yang kita lakukan. Jadi bagus atau tidaknya sebuah penelitian itu bukan dilihat dari dia menggunakan AMOS kah, menggunakan SPSS kah, atau menggunakan Smart PLS, ya. Tetapi penelitian yang secara personal menurut saya adalah penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang memberikan manfaat di dalam lingkungan masyarakat. Terserah dia menggunakan SPSS, tidak ada masalah sepanjang penelitian itu memberikan solusi, ya, penelitian itu diselesaikan dan penelitian itu menjawab masalah dari apa yang sebenarnya terjadi. Sekalipun dia menggunakan misalnya AMOS atau Smart PLS, ya, tetapi kalau dia tidak penelitian itu tidak memberikan alternatif solusi kepada masyarakat atau kepada pengguna di sekitarnya,
maka sama saja bahwa penelitian itu biasa-biasa saja menurut saya. Ya, jadi indikator penelitian yang baik itu bukan dilihat dari apa alat yang dia gunakan, tidak, tetapi dilihat dari bagaimana urgensi penelitian itu, apa kebaruannya. Ya, itu sedikit intermezzo terkait masalah alat analisis. Nah, kita lanjutkan bahwa ketika persamaan regresi dan koefisien di dalam masing-masing regresi sudah didapatkan, nantinya akan kita lakukan proses perhitungan. Di sini pengaruh langsung, ya, pengaruh langsung digital marketing terhadap keputusan penggunaan. Yang kita lihat, yang kita permasalahkan kan ini, bagaimana digital marketing berpengaruh terhadap keputusan penggunaan, tetapi melalui peran variabel kualitas layanan. Oleh karenanya, persamaan regresi yang pertama, jalur pertama, oke, dan jalur kedua, nantinya koefisiennya itu yang akan dikalikan. Ini dia. Ini untuk melihat hubungan tidak langsung antara digital marketing terhadap keputusan penggunaan melalui peran ini. Jadi ada tambahan ya, kalau Anda menggunakan SPSS untuk menyelesaikan masalah analisis jalur, maka ada tambahan hitungan di sini. Nih. Ya, tambahan hitungan. Jadi, yang pertama yang kita lakukan adalah bikin dulu analisis regresinya. Yang pertama, jalur pertama. Kemudian kita membuat jalur yang kedua. Jalur pertama dan jalur yang kedua. Jalur pertamanya, kemudian jalur yang keduanya. Oke. Nah, kita langsung saja untuk apa lagi? Untuk ke SPSS-nya ya. Nah, oke, sebelum itu setelah melakukan proses ini, ya, setelah melakukan proses ini, kita sudah mengetahui berapa koefisien untuk pengaruh tidak langsung. Nah, tetap kita akan menguji apakah hipotesis itu diterima atau tidak. Caranya bagaimana? Tetap menggunakan uji T, ya. Nah, di sini, ya, di sini ada saya sediakan untuk Anda bisa menghitung nilai T untuk pengaruh tidak langsung, ya, pengaruh tidak langsung menggunakan bantuan Sobel test. Ini formulasinya ini. Kalau Anda mau hitung manual boleh menggunakan ini untuk memperoleh nilai T, ya, uji T, istilahnya uji T. Untuk memperoleh nilai T, maka silakan menghitung sebelumnya dengan pendekatan Sobel test. Kalau Anda tidak mau manual, tersedia juga untuk website, ya, website yang menyediakan ini, menyediakan kalkulator untuk menghitung nilai T statistik, ya, dan untuk menghitung nilai signifikansi atau P value, probability value, ya. Ini tersedia. Nah, sebentar saya akan mensimulasikan cara menghitung tetapi menggunakan website supaya lebih mudah. Tetapi apakah hasilnya sama? Sama. Antara menghitung manual dengan menggunakan kalkulator. Jadi ada kalkulator tersendirinya dengan menggunakan Sobel test. Oke, kita langsung saja untuk masuk ke simulasi, tetap menggunakan data yang sebelumnya ya. Kita tetap menggunakan data yang sebelumnya, kita tinggal melanjutkan dari apa yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Nah, di sini ini pekerjaan kita yang telah kita laksanakan sebelumnya untuk analisis regresi. Di sini sudah ada uji deskriptifnya, kemudian kita sudah masuk di normalitas datanya. Setelah itu kita masuk ke reliability dan validitas data atau uji instrumen, dinyatakan valid dan reliable. Kemudian masuk ke multikolinialitas, uji asumsi klasik, ya, uji asumsi klasik. Kemudian masuk ke mana? Heteroskedastisitas. Ya, kita lihat di sini hasilnya heteroskedastisitas. Kemudian masuk ke uji T.
Kita anggap bahwa untuk analisis regresi sudah selesai, kita bergeser ke analisis jalur. Pada prinsipnya, dalam analisis jalur untuk alat bantu SPSS, metodenya sama. Kita mengasumsikan data kita sudah valid, sudah reliable, sudah lolos uji asumsi klasik, tetapi kita mau melakukan proses analisis regresi untuk analisis jalur. Oke. Nah, apa yang pertama kita lakukan? Kita anggap ini sudah selesai, dan kita memulai untuk pekerjaan yang baru. Apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan proses regresi untuk jalur yang pertama. Oke. Kita melakukan proses regresi untuk jalur pertama. Di sini ada X ya. X, Y, saya ambil contoh saja ya. Y, Z. Ini kan modelnya ya. Ini model dari analisis jalur ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Yang pertama kita akan melakukan proses regres dulu untuk jalur yang pertama. Yang mana itu? X terhadap Y. Ini dulu. Setelah mungkin kita menggunakan warna lain ya. Oke, misalnya di sini. Ini jalur pertama X terhadap Y. Ini dulu regresinya. Berarti regresinya adalah Y sama dengan alfa atau konstanta ditambah beta X atau koefisien X. Oke. Untuk jalur yang kedua, modelnya seperti ini. Untuk jalur yang kedua, ini yang akan kita cari nanti. X dan Y berpengaruh terhadap Z. Ini jalur yang kedua. Jadi ini satu, ya. Dan ini dua. Oke. Kita harus menyelesaikan yang pertama dulu. Setelah itu kita melangkah ke yang kedua. Nah, sebenarnya kita sudah melakukan proses yang kedua tadi ya. X, Y berpengaruh terhadap Z. Nah, kalau kita melanjutkan berarti kita hanya melakukan proses regresi yang ini saja. Regresi sederhana. Tetapi tidak apa-apa, kita ulangi saja dari awal, kemudian kita masuk ke regresi yang kedua. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan regresi yang pertama. Untuk regresi yang pertama, kita tetap masuk di proses regresi, analyze. Ini masih dengan data yang sama ya. Analyze, regression, linear. Sama ya. Regression, linear. Nah, kemudian muncul dialog seperti ini. Kalau mau mulai baru, saran saya silahkan reset saja. Di reset supaya apa? Supaya yang lainnya bisa kembali ke format default atau format bawaannya. Tinggal reset, silahkan reset. Nah, yang pertama, untuk regresi yang pertama, jalur yang pertama adalah kita akan melakukan regres sederhana. Kenapa regres sederhana? Ya kan kita mau mencari hubungan X terhadap Y saja. Ya, berarti kita cari di sini yang mana yang X. Yang X adalah digital marketing. Masukkan dia pada variabel independen. Kemudian untuk dependennya adalah Y karena kita akan mencari hubungan X terhadap Y. Kan begitu ya. Nah, Y-nya adalah misalnya di sini kualitas layanan. Kita belum mengganti dia dengan Y ya, tetapi kita menggunakan X2. Oke. Nah, setelah itu kita masuk di apakah mau dites collinearity diagnostiknya tergantung dari peneliti ya. Tapi kalau misalnya dimulai dari awal silahkan kita mengasumsikan bahwa ini belum dilakukan proses collinearitas. Oke, silahkan centang saja kemudian continue. Oke. Terus plot silahkan masukkan seperti sebelumnya sama Z spread terhadap Y di kolom Y. Kemudian S residual di kolom X. Silakan centang histogram dan normal probability plot. Kalau misalnya adik-adik mau menampilkan untuk heteroskedastisitasnya ya.
Oke, selanjutnya. Namun demikian, pada prinsipnya yang paling penting adalah persamaan regresinya. Karena itu yang akan kita hitung berapa koefisien korelasi untuk analisis, untuk hubungan tidak langsung antara X terhadap Z melalui Y. Ini diabaikan saja, continue, kemudian silakan klik OK. Nah, yang paling penting, adalah kita melihat di sini persamaan regresi yang muncul. Oke, ini dia persamaan regresi pertama. Oke, persamaan regresi yang pertama. Persamaan regresi yang pertama adalah Y sama dengan 6,467 ya. Ini persamaan pertama. Y sama dengan 6,467 ya, ditambah dengan 0,439 X1 ya. Jadi ini untuk persamaan pertama. Oke. Persamaan pertama. Dengan persamaan pertama ini kita melihat bahwa ternyata digital marketing itu berpengaruh ya, karena nilai signifikannya di bawah 0,05. Oke. Dia berpengaruh arahnya apa? Positif atau negatif? Oh, ternyata di sini dia tidak memunculkan simbol negatif, berarti arah dari hubungan ini adalah positif. Oke. Digital marketing berpengaruh positif terhadap terhadap kualitas layanan. Nah, ini untuk persamaan pertama. Oke. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita masuk ke regresi yang kedua. Oke, regresi yang kedua. Regresi yang kedua kita menggunakan tetap ya. Regresi yang kedua, kalau ini sederhana, kalau regresi yang kedua dia berganda. Regression linear. Sama yang tadi ya, kalau masih ada yang ingat ya. Nah, kita keluarkan dia kualitas layanan. Di sini posisinya sudah menjadi variabel independen karena kita akan mencari regresi untuk digital marketing dan kualitas layanan terhadap keputusan penggunaan. Oke, kita masukkan kualitas layanan ke variabel independen. Kemudian untuk dependen adalah keputusan penggunaan. Nah, setelah itu silakan di analisis. Klik OK. Nah, setelah klik OK, maka muncul. Ini sama hasilnya yang tadi. Sama hasilnya. Cuman saya mengulanginya supaya tidak rancu, kita kembali ke progres sebelumnya. Nah, di sini dari hasil regresi kedua ini, kita lihat ini hasilnya. Ini hasilnya. Regresi yang kedua. Ya. Di sini menyebutkan bahwa Z ya, Z sama dengan ya 4,523 ya ditambah 0,434 ya X1 X saja ya X ditambah 0,441 Y. Ini persamaan kedua. Ya, persamaan pertama ini. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung koefisien korelasi untuk ya. Kalau kita gambarkan dia begini. Koefisien korelasi untuk ya, untuk hubungan tidak langsung antara
digital marketing terhadap keputusan penggunaan melalui kualitas layanan. Nah, kita gambar dulu. Tadi gambarnya begini, X terhadap Y. Ini kan ya. Terus Y, oke, dan X terhadap Z. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang mana koefisien korelasi yang kita gunakan. Jadi koefisien korelasi X terhadap Y, yang mana? Yang ini. 0,439. Ya. Terus koefisien korelasi untuk Y ke Z. Y ke Z. Yang mana ini dia? 0,441. 0,441. Kemudian kita lihat koefisien korelasi untuk Z. X ke Z. X ke Z ini dia. 0,434. Ini koefisien korelasi. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa koefisien korelasi untuk hubungan tidak langsung antara X ke Z melalui Y. Caranya adalah tinggal mengalihkan koefisien XY dengan koefisien YZ. Ini saya tinggal dikalikan ini. Ya. 0,39, oke. 0,39. Tunggu saya hitung manual. 0,439 dikali dengan 0,441. Hasilnya adalah 0,1935 ya, atau 0,1 kita bulatkan 194 ya. Ini hubungan tidak langsungnya. Maka muncullah koefisien korelasi untuk hubungan tidak langsung adalah sebesar 0,194. Ini koefisien korelasi. Terus untuk koefisien total dari pengaruh X, Z melalui Y adalah tinggal ditambah 0,194 koefisien tidak langsungnya terhadap koefisien langsung. Tinggal ini ditambahkan. 0,194 ditambah 0,434. Sehingga diperoleh nilai koefisien total hubungan adalah 0,628. Ini untuk analisis jalur. Ya. Jadi sudah diperoleh hubungan tidak langsungnya, ya. Kemudian hubungan langsungnya, kemudian juga didapatkan total hubungan ya antara X terhadap Z melalui Y. Itu untuk menghitung nilai koefisien korelasi hubungan tidak langsung. Nah, ini sudah kita dapatkan ya, koefisien korelasinya adalah 0,628 untuk totalnya, dan koefisien korelasi tidak langsungnya adalah 0,194. Sampai di sini ada kendala di dalam mengikuti ini? Silakan kalau ada kendala. Oke. Nah, setelah ini kita dapatkan, saya akan memperlihatkan untuk
Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Kita sudah dapat ini tadi. Hasilnya adalah 0,627 ya. Nah, kalau untuk nilai total total nilai R square tinggal dicari. Untuk R square nilai errornya ya akar 1 dikurang R square pangkat 2 untuk regresi pertama. Untuk error yang kedua, akar 1 dikurang R square untuk regresi yang kedua. Nah, setelah itu kemudian dari hasil ini nilai error 1, error 2, regresi 1 dan regresi 2 dikalikan kemudian 1 dikurang total error. Maka itulah total nilai R square. Ya. Total nilai R square. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah kalau kita sudah memperoleh ya, kita sudah memperoleh di sini koefisien korelasinya adalah 0,434 ya. Koefisien tidak langsungnya adalah 0,194. Terus pengaruh totalnya adalah tinggal ditambah adalah 0,628. Nah, sekarang setelah ini diketahui ya, setelah ini nilai ini diketahui ya, kemudian nilai R square untuk hubungan tidak langsung juga diketahui, kemudian kita akan melakukan proses terkait masalah uji hipotesisnya. Apakah hubungan ini ya, apakah hubungan ini dia signifikan atau tidak? Apakah koefisien ini dinyatakan signifikan atau tidak? Atau dalam bahasanya apakah hipotesis kita diterima atau tidak? Caranya adalah dengan menghitung secara baik secara manual maupun dengan menggunakan bantuan website kalkulator online ya di sini. Nah, kita coba menghitung, misalnya kita akan menghitung berapa nilai T untuk analisis jalur kita, ya. Nilai T untuk analisis jalur yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Saya stop share dulu. Kita masuk di Google ya. Nah, silakan tinggal Anda ketik Sobel tes online. Ya, itu akan muncul. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Silahkan memilih. Kalau saya menggunakan ini, quantpsi.org, ya. Silahkan klik. Di sini akan muncul kalkulatornya. Ini dia. Panduannya ada di sini. Bagaimana cara mengisinya? Ini proses pengisiannya. Ya. Di sini kita melihat koefisien variabel independen terhadap mediator, koefisiennya A, dan standar errornya berapa. Kemudian koefisien mediator terhadap dependen, ya, koefisiennya B, standar errornya berapa. Nah, ini data yang akan digunakan untuk melihat apakah hipotesis kita diterima atau ditolak, ya, dengan merujuk pada nilai tes statistik atau merujuk pada nilai signifikansinya. Nah, sekarang kita mencoba untuk menghitung ya, menghitung ini dengan menggunakan kalkulator ini. Nah, sebelum sampai ke sini saya ingin memperlihatkan kepada Anda yang mana yang disebut, yang mana itu standar error. Ya, ini, yang mana ini? Yang mana nilainya ini? Ini.
Yang mana yang dimasukkan? Ya, kita melihat, saya back dulu di output SPSS-nya, output SPSS. Oke. Nah, untuk regresi yang pertama, di sini kita mau melihat berapa standar errornya. Kan ini yang dilihat ya. Ini regresinya. Ini tabel koefisien yang menjadi acuan regresi. Kalau ini adalah regresinya, oke, maka nilai standar errornya adalah ini. Untuk koefisien yang pertama, ya. Hubungan koefisien antara digital marketing terhadap kualitas layanan. Itu yang pertama, ya. Jadi kita catat di sini, kita catat dia koefisiennya di sini, standar errornya 0,093, ya. Itu untuk standar error yang pertama, hubungan yang pertama atau regresi yang pertama. Kemudian untuk regresi yang kedua, kita lihat standar errornya. Nah, kita masuk ke tabel koefisien. Ini dia ke tabel koefisiennya. Tabel koefisien ini, ya. Ini untuk regresinya. Saya ulang kembali. Dan untuk errornya, di sini ada dua standar error ya. Untuk hubungan atau koefisien digital marketing terhadap keputusan penggunaan dan standar error untuk kualitas layanan terhadap keputusan penggunaan. Oke. Nah, karena tadi modelnya adalah Y, ya, X, ya, begini, terhadap Z, ya, standar error untuk yang pertama hubungan ini, ya, adalah 0,093, ya. Untuk koefisien, standar error untuk X, ya, X terhadap Z, yang ini dia. Ini dia. 0,1. Sementara standar error untuk Y terhadap Z adalah ini. 0,1. Kebetulan saja dia hasilnya sama ya, 0,1 dan 0,1. Kalau semuanya berbeda, ya berarti tinggal melihat hubungan ini. Kita 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 telah menuliskan bahwa standar error yang digunakan adalah 0,093 ini, ya. Dan standar error yang digunakan adalah ini. Bukan yang ini. Oke. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam kalkulator online tadi. Oke. Nah, sekarang kita input. Kita input, ya. Koefisien A, hubungan antara X terhadap Y. Berapa nilainya? 0,439. Ya. Kalau misalnya Anda menggunakan kalkulator ini, silakan menggunakan titik ya, bukan koma. Kalau di keyboardnya titik, bukan menggunakan koma. Titik. Kemudian B adalah koefisien korelasi antara variabel Y terhadap Z, ya, atau variabel kualitas layanan terhadap keputusan pengguna. Hasilnya adalah 0,441. Kemudian kita masuk ke standar error masing-masing hubungan, ya. Seperti tadi yang kita sebutkan untuk standar error A 0,093. Untuk standar error hubungan B adalah 0,1 atau 0,100. Setelah ini terisi, silahkan klik calculate. Silahkan hitung.
maka muncul hasilnya. Keluar hasilnya. Nilai T statistiknya ini. Nilai p-value-nya atau nilai signifikansinya adalah ini. Oke. Nah, supaya kita bisa coret-coret, saya ulang. Nilai tes statistiknya ini, nilai signifikansinya adalah ini. Pengambilan keputusan standarnya adalah nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Atau dengan menggunakan tes statistik, standarnya adalah dia harus lebih besar daripada 1,97. 1,97. Ini adalah cut off value untuk memastikan bahwa hubungan tidak langsung ya antara digital marketing terhadap keputusan penggunaan melalui variabel kualitas layanan ya, dinyatakan adalah diterima atau hipotesisnya adalah diterima. Kenapa? Karena nilai T statistiknya lebih besar daripada cut off value 1,97 atau nilai signifikansi dari hubungan tersebut adalah 0,001 ya, 0,001 atau lebih kecil daripada cut off value. Itu untuk menguji hubungan tidak langsung di dalam variabel mediator untuk analisis jalur. Bisa menghitung manual, bisa menghitung menggunakan kalkulator online, bisa. Silahkan yang mana yang memudahkan Anda dan yang mana menurut Anda itu bisa membantu untuk menyelesaikan penelitiannya. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi pada prinsipnya ya, analisis regresi dan analisis jalur adalah dua hal yang pada prinsipnya itu berbasiskan pada bahasa matematis untuk regresi Y sama dengan beta 0 atau konstanta atau biasa disimbolkan alfa ditambah dengan B1 X1 ditambah dengan error. Ya. Jadi itu yang menjadi konsep dasar di dalam analisis regresi dan menggunakan alat bantu SPSS. Analisis jalur harus dilakukan dalam 2 langkah regresi. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau misalnya ini kan satu variabel independennya, satu variabel mediatornya, dan satu variabel dependennya. Bagaimana kalau misalnya 2 variabel independennya, satu variabel mediatornya, dan satu variabel dependennya? Apakah bisa? Bisa. Caranya bagaimana, Pak? Sama. Dengan melakukan proses regresi. Tentukan dulu jalurnya yang mana, rumuskan dulu persamaan regresi untuk masing-masing jalur, kemudian lakukan langkah-langkah analisis seperti yang telah kita laksanakan sebelumnya. Ya. Itu untuk analisis jalur. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini majalah referensi yang saya gunakan. Ghazali 2013 ya, aplikasi analisis multivariat dengan program IBM SPSS. Bukunya bisa didapatkan di beberapa tempat. Silakan kalau misalnya mau mencari lebih jauh terkait masalah ini. Di situ menyediakan analisis regresi, pendekatan menggunakan SPSS ya. Di dalamnya juga ada analisis jalur. Silakan kalau ada pertanyaan.
Semoga semuanya jelas ya dari apa yang saya sampaikan terkait masalah workshop kita dengan tema analisis regresi dan analisis jalur dengan menggunakan IBM SPSS. Kalau menggunakan alat bantu yang lain bisa, tidak ada masalah, bisa. Silahkan sepanjang Anda bisa menyelesaikan analisis tersebut. Mau menggunakan Izin Excel? bisa bertanya, Pak? Bisa, silahkan. Mudah-mudahan bisa saya menjawab. Izin Pak, kalau misalkan variabel independennya itu cuma 1, terus indikatornya itu ada 4. Apakah itu pakai analisis regresi sederhana atau pakai regresi linear berganda? Iya, oke. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Pertanyaannya saya tadi ya, Fitriani atau Ulil di situ? Karena 2 ini. Siap, Fitriani, Pak. Oke, Fitriani. Saya kembali ke slide-nya dulu. Saya mau perlihatkan begini ya. Ini ya. Saya kasih contoh di sini ya. Saya kasih contoh ini. Wait, saya kasih contoh. Kita asumsikan begini. Ini pertanyaan yang diajukan tadi oleh Fitriani ya. Bagaimana kalau seumpamanya begini, Pak? Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaannya ya. Begini ya, Dek. Siap, Pak. Benar ya, seperti ini ya. Ilustrasinya seperti ini. Ada pertanyaan dari Fitriani, bagaimana kalau seumpamanya variabel independennya 1, ini dia. Ya. Ya, variabel independennya 1, terus dia punya indikator 4. Apakah menggunakan analisis regresi atau apakah menggunakan analisis regresi sederhana atau menggunakan analisis regresi berganda? Pada prinsipnya yang kita lihat adalah ini dia variabel. Ini yang menentukan ya, apakah dia regresi sederhana atau berganda. Ini adalah variabel indikator, variabel observe atau variabel terukur. Indikator inilah yang mengukur variabel ini. Oleh karenanya di dalam regresi yang dihitung adalah total dari ini ya, nilai total dari jumlah variabel observe atau indikatornya. Ini dia. Ini yang operasionalnya ini. Ini yang dihitung terhadap variabel dependennya. Seperti itu. Jadi pertanyaannya, apakah menggunakan dengan model seperti ini, apakah menggunakan analisis regresi sederhana atau berganda? Jawabannya adalah tetap menggunakan analisis sederhana. Sekalipun variabel 4, 5, sampai 8 misalnya, tidak masalah. Indikatornya ya. Indikatornya sampai 8 misalnya tidak masalah. Karena ini adalah indikator, bukan variabel. Unobserved. Ini variabel ini adalah variabel unobserved. Inilah yang menentukan bahwa apakah dia sederhana atau berganda. Seperti itu, Dek Fitriani. Siap, terima kasih, Pak. Yap, sama-sama. Yang lain? Atau ada tambahan pertanyaan? Silakan. Izin Pak, masih ada. Iya, silakan. Silakan. Izin Pak, bisa ditampilkan yang tadi yang ada variabel moderasinya. Mediator, mediasi. Yang segitiga. Ya, variabel mediasi, bukan mediator, moderator. Mediasi, Pak. Iya. Ini ya. Siap, Pak. Ini Pak, kan tanda panahnya itu ada 3 Pak yang menandakan variabel langsung.
Terus Pak ndak ada gitu tanda panahnya yang lain untuk menandakan variabel tidak langsung. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Di sini kan tanda panah ini ya, tanda panah ini memvisualisasikan kepada kita bahwa ini hubungan langsung, ya. Terus bagaimana memvisualisasikan hubungan tidak langsungnya? Apakah bisa? Bisa, sebenarnya bisa. Bisa. Di beberapa penelitian modelnya seperti ini caranya dia. Dia menggunakan garis putus-putus. Jadi pada prinsipnya sebenarnya bisa sepanjang kita bisa mendeskripsikan bahwa ini adalah hubungan tidak langsung. Terserah bagaimana atau menggunakan simbol seperti apa atau jalur yang seperti apa, boleh, tidak ada masalah. Nah, di sini saya coba gambarkan. Kalau kita menggunakan contoh ya, begini dia. Biasanya di dalam analisis beberapa penelitian, silakan membuka, biasanya dia simbolkan begini dia. Nah, ini dia. Ini. Saya gantilah warnanya ya. Saya ganti warnanya supaya tidak membingungkan. Saya ganti warnanya dengan merah. Ini dia. Nah, tinggal di sini ditambahkan. Silahkan menambahkan misalnya apa ya? Taruh misalnya di sini. H berapa di sini? H4 ya, H4. HA4. Silakan. Ini visualisasi saja. Sorry. Nah, sudah. Nah, gini. Sudah. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa ini hubungan tidak langsungnya. Hubungan tidak langsung yang terjadi antara digital marketing melalui kualitas layanan ke keputusan penggunaan. Nih. Ini dia. Nah, kalau misalnya Anda lihat di beberapa penelitian, biasanya dia memvisualisasikannya seperti ini. Ini garis putus-putus itu adalah hubungan tidak langsung antara ini ke sini, ya. Saya ulang, hubungan tidak langsung antara ini, ya, antara ini dan ini melalui ini, ya. Itu pada prinsipnya adalah teknis gambar saja, teknis gambar. Apakah bisa dimasukkan? Bisa, silahkan, tidak ada masalah. Sepanjang itu bisa dijelaskan, ya. Tetapi bukan berarti seenaknya juga kita memasukkan gambar di sini, kita masukkan sembarang gitu apa ya? Tidak bisa juga, karena itu akan dipertanyakan, ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Ya. Oke, seperti ini juga. Kenapa di sini elips dan kenapa di sini kotak? Ya kan? Itu cuman ilustrasi untuk membedakan bahwa ini variabel unobserved dan inilah variabel observed atau variabel terukur dan ini variabel tidak terukur. Apa bisa Pak menggunakan terbalik? Di sini elips, di sini kotak, silahkan. Tidak ada masalah. Silahkan. Sepanjang itu digambar di dalam kerangka pikirnya Anda, tidak ada masalah. Tetapi di Amos, misalnya ya, kita masuk ke contoh Amos. Kalau Amos itu, dia variabel unobserved-nya dalam bentuk gambar elips, seperti ini. Ya. Tapi kalau dalam bentuk variabel observed, dia gambarnya kotak. Bisa saya perlihatkan salah satu contoh di sini. Di sini ada saya punya contoh untuk satu apa ya? Satu hasil ya. Satu hasil untuk ya. Satu hasil penelitian dengan menggunakan analisis jalur apalagi itu cuman dia pakai SEM di sini ya, SEM. Tetapi tidak jauh berbeda. Di sini saya perlihatkan. Ini contoh, mudah-mudahan membantu ya. Nah, ini dia.
Ini kerangka pikir untuk ya ini hasil analisis untuk ini output daripada alat bantu Amos ya. Ini. Nah, kalau di Amos dia gambarnya adalah ini. Elips dia. Ini menunjukkan bahwa dia adalah variabel unobserved ya. Variabel unobserved. Ini unobserved. Variabel observe-nya ini dia. Ini dia, indikator ini. Ini adalah indikator. Tuh. Ya, jadi terkait masalah gambarnya, visualisasinya tidak ada masalah sepanjang Anda bisa mendeskripsikan bahwa ini adalah operasionalnya adalah seperti ini, begitu, ya. Begitu deh. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Silakan masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri untuk workshop kita hari ini. Ya, akhiri untuk workshop kita hari ini bahwa apa yang telah kita lakukan mudah-mudahan memberikan manfaat, ya, memberikan manfaat dari salah satu bagian kecil di dalam penelitian, ya. Salah satu bagian kecil dalam penelitian yaitu alat analisis. Banyak sekali ragam alat analisis yang tersedia. Silahkan mau menggunakan yang mana saja, tidak ada masalah sepanjang Anda bisa menyelesaikan. Karena jangan sampai Anda paksakan untuk menggunakan alat analisis tertentu, tetapi ternyata itu malah membuat berat penyelesaiannya. Ya, kita mencari hal-hal yang efektif untuk menyelesaikan penelitian. Karena pada prinsipnya penelitian yang baik adalah penelitian yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Ya, itu untuk penelitian yang baik. Tidak terlepas apakah dia menggunakan regresi, menggunakan SEM, pendekatan alat bantunya adalah SPSS, alat bantunya adalah Amos, Smart PLS, tidak ada masalah sepanjang penelitian Anda bermanfaat dan memberikan hasil perubahan kepada masyarakat di sekitar. Mungkin itu saja adik-adik. Jika sekiranya ada hal yang kurang jelas, ada WA group, silahkan komunikasi di situ, bisa, tidak ada masalah. Sepanjang saya tidak sibuk, insya Allah saya akan balas WA-nya. Mungkin kalau ada yang perlu diskusikan ke depan, silahkan, tidak ada masalah. Mau WA group maupun WA pribadi, silahkan, tidak ada masalah. Ya, sepanjang saya bisa atau saya bisa membantu untuk hal-hal yang sifatnya positif. Ya. Nah, sebelum saya akhiri, saya stop share dulu ya. Sebelum